Bab 917. Membalas budi jika mendapat kebaikan, membalas dendam jika ada dendam. Di gerbang berdiri seorang pria, yang secara alami adalah warrior yang. Di lengan warrior yang, itu adalah macan tutul ungu. Pada saat ini, cedera macan tutul ungu hampir pulih. Tidak hanya tubuhnya kembali normal, tetapi juga bangun, tetapi napasnya sedikit lemah. Pada saat ini, macan tutul ungu dengan erat memeluk lengan warrior yang dengan kepala menempel di dadanya dan terus-menerus mengusapnya. Pipinya kemerahan. Dari waktu ke waktu, ia mengangkat kepalanya dan menatap warrior yang, tapi matanya penuh dengan rasa malu bahkan memandikannya saat dia dalam keadaan koma dan menyentuh seluruh tubuhnya. Memikirkan hal ini, seluruh tubuh macan tutul ungu sedikit merah. Warrior yang tampaknya dalam suasana hati yang baik. Dia memegang macan tutul ungu di tangannya dan memiliki senyum di wajahnya, tetapi segera, senyum di wajahnya perlahan memudar. Karena dia melihat Aron Feng dan yang lainnya di lapangan. Warrior yang membawa macan tutul ungu ke depan Aron Feng dan yang lainnya, dia melirik Aron Feng dan yang lainnya satu persatu, dan akhirnya melihat ke dinding yang kosong. Warrior yang merenung sejenak, mengambil kembali matanya, menatap Leviana Sang dan berkata, apakah orang-orang di halaman gelap melakukannya? Leviana Sang mengangguk, yang tidak bisa disembunyikan sama sekali. Warrior yang mengangguk, lalu meletakkan macan tutul ungu di bahunya. Dia berjongkok di samping Aron Feng, meletakkan tangannya di wajah Aron Feng, dan sedikit energi ungu mengalir keluar dari tangannya. Di bawah perbaikan energi ungu, luka Aron Feng tiba-tiba pulih, setidaknya lukanya telah berhenti sepenuhnya. Warrior yang menarik tangannya dan datang ke depan Fiona Xia. Pada saat ini, Fiona Xia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, pertama, selamatkan sepupuku. Warrior yang berkata, dia baik-baik saja. Dia bisa mengkultivasi dirinya sendiri untuk sementara waktu. Situasimu lebih serius daripada dia. Selamatkan kamu dulu. Dengan itu, warrior yang mengulurkan tangannya dan berhenti ketika masih ada beberapa inci di perut Fiona Xia. Kemudian energi ungu keluar dari telapak tangan warrior yang dan memasuki tubuh Fiona Xia. Kamu, Ye Yang, apakah aku akan menjadi pecundang di masa depan? Fiona Xia tiba-tiba berkata, suaranya sedikit lemah dan dengan sedikit kesedihan. Di dunia ini di mana tuannya dihormati, jika seseorang menjadi cacat, itu berarti dia akan kehilangan segalanya. Cederamu sangat serius. Mendengar ini, dua garis cairan bening tiba-tiba mengalir keluar dari mata Fiona Xia. Pada saat ini, warrior yang berkata, untungnya, diafragma tidak sepenuhnya rusak. Meskipun sulit, itu dapat diperbaiki. Jadi kamu bisa yakin. Fiona Xia sedikit tercengang dan kemudian berkata, kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Warrior yang tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Fiona Xia menangis dan tersenyum dan berkata, jika kamu mengatakan ya, itu pasti. Terima kasih banyak. Kamu menyelamatkan sepupuku dan aku. Terima kasih banyak. Itu yang harus aku lakukan. Warrior yang berkata, karena kalian semua adalah muridku, dan aku telah melibatkanmu dalam masalah ini. Faktanya, sebenarnya kamu tidak begitu mengerikan. Setidaknya aku tidak begitu takut padamu sekarang. Tiba-tiba Fiona Xia berkata. Warrior yang tersenyum dan berkata, jadi kamu takut padaku? Fiona Xia mengangguk cepat dan berkata, bukan hanya aku, tetapi juga sepupuku takut padamu, dan ada banyak orang. Tapi sekarang kami tidak takut padamu,
karena ketika kami bergaul denganmu, kami menemukan bahwa kamu juga sangat baik, terutama pada dirimu sendiri. Selama tidak sengaja menyusahkan dan memprovokasi kamu, kamu sangat mudah untuk diajak bicara. Warrior yang tersenyum, lalu menarik tangannya dan berkata, sekarang terima kasih telah melihat ke dalam. Mendengar kata tersebut, Fionacia dengan cepat berlari ke sekujur tubuhnya. Tak lama kemudian air mata kembali keluar dari matanya yang menangis bahagia. Warrior yang masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi ada tatapan dingin di matanya. Setelah mengobati Fionacia, warrior yang datang menemui Henki He. Henki He sedikit lebih baik dari Fionacia dan Aron Feng, tapi tidak jauh lebih baik. Tampaknya seseorang mengincarnya. Saat ini, beberapa tulang di tubuhnya patah, terutama tulang kaki dan tangannya. Bos, aku tidak bisa melakukannya. Henki He berkata dengan senyum pahit, aku malu padamu. Tidak apa-apa kehilangan muka. Bagaimanapun, wajah dapat ditemukan. Asal jangan sampai kehilangan nyawa. Seperti yang dikatakan warrior yang meletakkan tangannya di atas kakinya, dan kemudian energi ungu hitam menyembur keluar dari tubuhnya. Aku menyakiti mereka kali ini. Henki He memandang kerumunan, dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Jika mereka tidak membantu, cucu-cucu itu tidak akan punya alasan untuk terluka. Kamu salah. Warrior yang berkata, bahkan jika kamu menahan, mereka akan melakukannya. Mereka hanya menggunakan alasan lain. Mereka bahkan tidak membutuhkan alasan. Karena kekuatan mereka di atasmu, apakah guru yang kuat membutuhkan alasan untuk melakukan kepada yang lemah? Bos, kamu memukulku dengan sangat keras. Henki He berkata dengan senyum pahit, aku cacat sekarang. Apakah kamu datang untuk menyerangku untuk membuat hatiku cacat? Warrior yang mengambil kembali tangannya dan meletakkannya di lengannya. Energi hitam terus menyembur keluar dari tubuhnya dan berkata, tahukah kamu, ketika aku di alam bangsawan, aku telah membunuh setengah suci seperti anjing. Henki He menarik sudut mulutnya dan berkata, bos, apakah kamu harus memukulku sampai mati? Warrior yang berkata, bakatku tidak buruk, dan ada beberapa petualangan, tetapi lebih tergantung pada usaha sendiri. Jika seseorang tidak menghadapi situasi putus asa dan tidak memaksakan dirinya dengan keras, dia tidak akan pernah tahu seberapa kuat dia. Kamu dapat memasuki akademi, dan bakatmu tentu saja tidak buruk. Dalam hal petualangan, itu tergantung pada peluang pribadimu. Aku tidak dapat membantumu, tetapi aku dapat membantumu menghadapi situasi putus asa di lingkungan. Ketika ini selesai, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Selamat bersenang-senang. Mulut Henki He berkedut lagi ketika dia mendengar apa yang dikatakan warrior yang, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan warrior yang bersenang-senang, benar-benar gila, artinya, itu akan sulit di masa depan. Bisakah itu berakhir? Pada saat ini, wanita seperti Grace Yu tiba-tiba datang ke warrior yang. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya. Dia mengambil kembali tangannya, lalu bangkit dan melihat wanita seperti Grace Yu. Ada sidik jari merah cerah di pipi wanita seperti Grace Yu. Warrior yang meletakkan tangan kanannya di pipi Grace Yu, dan gas ungu di tubuhnya mengalir ke pipi Grace Yu dan berkata, apakah kamu ingat siapa yang memukulmu? Ingat. Grace Yu menatap langsung ke warrior yang. Di mata gadis kecil itu, tidak ada ketenangan, dan terlihat dingin. Ingatlah. Warrior yang mengangguk dan menarik tangannya. Sidik jari di wajah Grace Yu telah menghilang. Dia memandang Giovanni Yu dan wanita lainnya.
Giovanni Yu dan wanita lain segera melangkah mundur. Mereka malu disentuh wajah oleh warrior yang seperti Grace Yu. Di sana ada banyak orang di sini. Warrior yang mengangguk sedikit dan tidak memaksa, karena sidik jari itu akan hilang secara otomatis setelah beberapa waktu. Kemudian, warrior yang mulai merawat murid-murid halaman luar yang terluka satu persatu. Sebaliknya, Leviana Sang dan murid-murid halaman dalam itu memandang mereka seperti ini. Mereka tampak serius dan khawatir. Sekarang warrior yang sangat tenang, dan tidak terlihat seperti menjadi gila. Tapi hanya seperti ini saja. Mereka menjadi semakin gelisah. Untuk waktu yang lama, Leviana Sang berjalan ke warrior yang dan berkata, halaman gelap adalah yang paling misterius dan terkuat di antara siswa akademi. Sandy Sangguan pernah menjadi presiden Persatuan Siswa Halaman Gelap. Meskipun dia bukan lagi presiden Persatuan Pelajar Halaman Gelap, dia memiliki pengaruh besar pada halaman gelap. Halaman gelap pasti memiliki perasaan. Selain dia, David Gu, ketua Serikat Pelajar Halaman Gelap saat ini, juga sangat kuat. Pada saat ini, dia sudah menjadi tingkat tinggi setengah suci. Retret ini dikatakan melatih keterampilan misterius di satu partai alam dewa. Jika dia berhasil, dia akan menguasai keterampilan hitam tingkat menengah. 3 alam dewa. Pada saat itu, ia akan jauh melampaui beberapa tingkat tinggi setengah suci dari tingkat monster tua dan menjadi orang pertama di bawah pendekar suci, selain Sandy Sangguan. Kamu memberitahuku begitu banyak untuk membiarkanku melupakannya, bukan? Warrior yang kembali menatap Leviana Sang dan terus merawat para siswa halaman luar di depannya. Leviana Sang tersenyum pahit dan berkata, Ye Yang, aku tahu kamu marah, tapi aku sangat berharap kamu bisa fokus pada situasi keseluruhan. Halaman gelap menjaga gerbang kota dengan puluhan orang, dan mereka tidak bisa membantu. Jadi apa? Warrior yang menyela Leviana Sang dan berkata, aku telah menjaga kota, dan aku tidak dapat menahannya. Tetapi mereka masih memukuli orang-orangku dan mengambil orang-orang yang aku tangkap. Mereka tidak memikirkan hal ini ketika mereka melakukan hal-hal ini. Kamu kalahkan mereka duluan. Leviana Sang berkata dengan tergesa-gesa, tetapi segera dia menyadari bahwa itu salah dan berhenti. Warrior yang menarik tangannya, menoleh ke Leviana Sang dan berkata, mengapa aku memukul mereka duluan? Leviana Sang tidak berbicara. Warrior yang terkekeh dan berkata, Nona Sang, aku tahu. Aku telah menasihati mereka, tetapi mereka masih melakukannya. Sekarang, kamu menasihatiku. Aku ingin memberitahumu bahwa aku seorang pria. Aku akan memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukanku. Jika kamu memperlakukanku dengan baik, aku akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukanmu dengan baik. Demikian pula, jika kamu memperlakukanku dengan buruk, aku akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukanmu dengan buruk. Jika kamu berani membunuh orang-orang di halaman gelap, akademi pasti tidak akan menampungmu. Leviana Sang berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak ingin tinggal di sini, aku punya tempat tinggal. Warrior yang menatap langsung ke Leviana Sang. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota dan berkata, jika kalian bisa berjalan, ikuti aku. Jika tidak bisa berjalan, biarkan seseorang menggendongmu. Sekarang aku mengajarimu satu. Sebagai seorang manusia, seharusnya membalas budi jika mendapat kebaikan, membalas dendam jika ada dendam. Balas dendam. Balas dendam. Halaman luar dan murid-murid lainnya segera menyusul warrior yang dan meraung serempak. Pada saat ini,
seorang pria berbaju besi tiba-tiba muncul di gerbang kota. Pria itu melirik dengan dingin ke warrior Yang dan yang lainnya dan berkata, "Apakah kamu Ye Yang, guru pengajaran sekolah asing halaman luar? Tuan penguasa kota ada urusan mencarimu. Ikutlah denganku." Sebelumnya, mereka ada di halaman gelap dan lain-lain. Mereka termasuk yang menyerang kita. Grace Yu tiba-tiba melewati warrior Yang. Warrior yang mengangguk, bergerak dan datang ke pria lapis baja dalam sekejap. Tangan kanannya langsung mencengkram leher pria itu dan berkata, "Ingat, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memberimu nafas agar kamu bisa kembali dan suruh penguasa kotamu untuk membasuh lehernya untukku. Aku akan segera mengambil kepalanya." Ketika kata-kata itu jatuh, warrior yang mengangkat kakinya dan menendang perut pria itu, yang terakhir berteriak, dan seluruh orang berubah menjadi titik hitam dan menghilang ke langit. Bersambung.